Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi wafaqana fi tariqil huda wal rasyad. Faja'alana fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin qudwatina bid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu bid da'wati wal irsyad. Fazu bid dunya wal ma'ad. Bapak, alhamdulillah kita bersua kembali bersama Arina Amri Gurutta, Profesor Dr. Al-Haj Andi Syamsul Bahri, Andi Karigo, yang tiap pekan bersamai kita untuk mengkaji kitab Al-Luma yang insya Allah akan dilanjutkan pada malam hari ini. Demikian pula kami berterima kasih kepada para adariyin dan hadirin yang menyempatkan hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Nah, untuk menghargai waktu, kami dengan hormat mempersilahkan kepada Arina Gurutta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an wa tafadhal mashkura. Tabipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wafiqna li solihil amali wal akhlaq bidirasati hadzal kitab imaminal arifi billah Habib Nasr as-Sarraj qaddasallahu sirrahu. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari al-istiqamati ala at-ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyyah bi judika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, malam ini kita akan teruskan pengajian kita terkait dengan tasawuf atau kitab Al-Luma yang diwariskan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Habib Nasr as-Sarraj. Malam ini judul yang kita akan kongsikan bersama yaitu As-Safa wa Tahara. Ya. Jadi Safa'ul Qalbi wa Taharatul Qalb. Ya. Suci dan bersih hati. Nah, ini yang perlu kita pahami apa maksud ulama tasawuf di dalam konsep at-tazkiyah. Kita ada
safa al-qalb dan taharatul qalbi. Ya, safa ini ya mungkin sesuai lah kalau kita katakan suci, ya, suci. Toharah ini ya mungkin bersih lah kalau kita mau bedakan dari sudut bahasa. Macinom, nama pacing. Ya, mungkin di dalam bahasa kita macinom, nama pacing. Ya. Jadi Imam As-Sarraj ingin mengemukakan pemahaman yang benar terkadang terhadap kesucian hati itu. Ya, apa yang dimaksud dengan kesucian hati mengikut ulama ya, tasawuf. Dan di sini dijadikan sebagai satu masalah atau isu. Bukan babu zikri man ghalata fis safa'i wat taharah. Ya, satu bab yang menjelaskan tentang orang-orang yang salah faham, ya, atau silap memahami makna as-safa dan at-taharah. Artinya ada orang yang mungkin tersalah ya, di dalam memahami kebersihan hati itu. Apa yang dimaksud hati yang bersih ya, atau hati yang suci ya. Jadi ini yang apa namanya, yang atau disebut di dalam Al-Quran al-qalbus salim ya, hati yang selamat. Dan ini sudah kita bicarakan beberapa bulan yang lalu yang terkait dengan penafsiran ulama tasawuf tentang hati yang selamat ya. Jadi sekarang ini dijadikan sebagai satu permasalahan bahwa ada orang mungkin mengaku bersih hatinya ya, tetapi memaknai kebersihan itu beda dengan apa yang dimaksud oleh ulama tasawuf. Inilah yang kita akan coba lihat pandangan Syekh Sarraj. Qala asy-Syekh rahimahullah, Syekh Sarraj yang dirahmati oleh Allah mengatakan, wa ta'ifatun idda'at as-safa wa at-tahara alal kamali wa dawam. Ada segolongan ya, hamba Allah yang mengaku bersih atau suci hatinya secara sempurna dan berterusan. Ya, artinya dia mengaku seperti itu ya. Dia mengaku hati orang itu sangat bersih dan tidak pernah terkotori ataupun tidak pernah meleset ya, senantiasa sempurna kebersihannya. Wa anna zalika la yazulu anhum. Mereka pahami bahwa kesucian itu tidak pernah hilang dari mereka. Artinya seseorang itu senantiasa bersih hatinya, senantiasa suci hatinya. Wa za'amu, dan mereka mengira annal abda yasfu min jami'il kadurati wal ilal. Ya, bahwa hamba Allah itu bisa saja bersih ya, hatinya, suci hatinya dari semua kotoran dan penyakit.
bima'nal bainunati minha. Ya, artinya sama sekali tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kotoran itu. Yang betul-betul bersih, ya, suci. Ya. Jadi pengakuan ini mengikut Syekh Sarraj. Kalau ada orang yang mengaku seperti itu, artinya bersih terus-menerus, suci terus-menerus, dan sama sekali tidak ada sedikit pun campuran ya penyakit ataupun kekotoran di dalam hatinya, maka menurut Syekh Sarraj, waqad ghalatu fi zalik. Mereka ini sebenarnya salah di dalam memahami kebersihan hati itu. Ya. Li'anna al-'abda la yasfu 'ala dawami min jami'il ilal. Karena sebenarnya hamba Allah itu tidak mungkin bersih suci hatinya dari semua penyakit secara berterusan. Itu tidak mungkin. Ya, artinya mengikut pandangan Syekh Sarraj itu tidak mungkin orang itu betul-betul bersih secara terus-menerus. Wa in waqa'at lahu ta'aratu waqtan fala yakhlu minal ilal. Ya. Jadi kalaupun hatinya itu bersih dalam suatu ketika, dalam satu waktu, maka pasti tidak akan terlepas ada sedikit penyakit di situ. Tidak mungkin bersih ya sama sekali. Karena yang bersih itu hanya Tuhan. Ya. Kalau makhluk manusia ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bersih sebersih-bersihnya. Bagaimanapun seseorang itu. Wa innama tasfu lahu waqtan duna waqtin. Ya, jadi kebersihan hati itu hanya terjadi pada satu waktu, tidak selamanya. Ya, sama dengan ahwal murakabah umpamanya. Ya, maka itu tidak akan terus-menerus seperti itu, enggak. Ya, itu menurut Syekh Sarraj. Jadi jangan mengatakan bersih hatinya tuh bersih terus, enggak. Ya, itu ala miqdari amakinihim. Ya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya. Ya. Jadi mungkin dalam suasana sekarang ya, kita mengaji kitab, kita bersih, tak ada sama sekali rasa-rasa penyakit hati, dengkilah, susahlah, mengingat selain Allah lah. Mungkin tidak, tapi sekarang, tapi setelah itu nanti, setelah berjalan lagi, maka teringatlah kita punya urusan-urusan lain. Ya, sama kalau kita sembahyang, mana boleh ya selama kita sembahyang itu betul-betul bersih, suci, Anda itu tidak mungkin. Apalagi kalau kita katakan selama-lamanya dalam ibadah, di luar ibadah, seterusnya begitu, tidak mungkin. Ya. Jadi fayazkurallahu Allah binatis safa. Jadi dia hamba Allah itu ya, mengingat Allah ya, artinya dengan sifat kebersihan. Jadi karena dia mengingat, ya, kalau yang lahir dia berzikir, maka kita panggil dia sebagai orang yang bersih hatinya. Ya, tetapi pada hakikatnya belum tentu. Ya, mungkin dia menyebut Allah atau la ilaha illallah atau subhanallah, alhamdulillah. Ya, tetapi hatinya itu mungkin ke tempat lain. Summa yabqa alaihi zikru ma jariyanid dikar lasya'i alaihi. Oleh karena dia senantiasa menyebut nama Allah atau berzikir istilah kita ya, sekarang ini, ya, maka kekallah dia berzikir, dia sebut
Ya, tetapi ingatannya terkadang kepada sesuatu yang lain. Mungkin teringat anaknya, teringat pekerjaannya, walaupun lidahnya subhanallah, alhamdulillah. Nah, itu tidak mungkin selamanya. Menurut Cesar Rashid ini tidak mungkin selamanya hati itu sama sekali bersih daripada gangguan-gangguan ini. Nah, disebut dengan al-ilal. Ilal itu artinya penyakit, illah atau kazorat, ya, kotoran-kotoran. Ya. Jadi itu pandangan Syekh Sarraj bahwa bagaimanapun seseorang berzikir ataupun sembahyang ataupun beribadah, maka kebersihan hati itu sebenarnya tidak boleh kita mengakui bahwa kebersihan itu secara terus-menerus. Ya, pasti ada gangguannya. Ya, itu namanya kalau istilah bahasa kita manusiawi. Ya, hanya malaikatlah mungkin yang tidak pernah luput ya, daripada mengingat Allah itu. Nah, jadi itu pandangan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya atau menyatakan si guru kita si ini memang bersih hatinya, ya, secara terus menerus suci hatinya. Ya, itu tidak bisa diterima. Ya, tapi kita mengatakan dia orangnya baik, ya, dia senantiasa berzikir, ya. Tapi kita mengakui kebersihan, kesucian itu, apalagi secara berterusan, itu tidak wajar lah, ya, tidak mungkin lah. Ya. Artinya kita tidak boleh menghukumkan sesuatu yang hal itu dianggap mustahil. Nah, itu maksudnya Syekh Sarraj di sini. Kalau dia katakan mengingat Allah, oke, atau berzikir kepada Allah umpamanya. Ya, kalau orang-orang itu umpamanya dia mengadakan majelis zikir, ya kita katakan bersih hatinya, ya tidak selamanya, ya memang bersih. Ya, tetapi tidak selamanya. Karena itulah sifat hamba yang sebenarnya. Wat-tahara takunu liqalbil abdi minal ghilli wal hasad wasyirki wat-tuham. Ya, kemudian dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan kebersihan hati. Ya, kebersihan itu terjadi pada hati seorang hamba, di mana kebersihan itu dari segala hasad, dengki, ya, syirik, ya, kemudian tuhmah, ya, fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan itu itulah yang dikatakan penyakit hati. Jadi al-ghil wal hasad wasyirk wa tuham ini adalah penyakit hati. Jadi dikatakan tohara itu apabila ya hati seorang hamba jauh dari penyakit-penyakit ini. Cuma yang dipermasalahkan di atas ini, tidak mungkin seorang hamba itu selamanya ya terselama dari gangguan ini. Mungkin sekarang dia selamat, ya, macam kita sekarang ini, kita tidak ada pikiran lain kecuali memperhatikan pandangan Syekh Sarraj ini, ya maka tidak adalah rasa dengki, rasa apalagi dikatakan syirik dan sebagainya, itu tidak mungkin lah, ya tidak mungkin. Ya, tetapi kita tetap masih ada ingatan lagi kepada ya selain Allah, ya, kehidupan kita, pekerjaan kita, ya tetap itu biasa. Jadi jangan menganggap kalau orang itu baru baik kalau betul-betul hatinya betul-betul bersih selama-lamanya. Enggak, bukan begitu. Ya, itu tidak manusiawi kalau begitu. Jadi tetap ada juga gangguannya. Ammas sofa,
Adapun yang dimaksud dengan as-safa dia bedakan di sini tahara dengan as-safa alladzi la yahtamilu al-illah. Itu sama sekali tidak ada ya penyakitnya, tidak ada keraguannya, syaknya, ya tidak ada buru-buru sangka ya kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya as-safa. Ya, kita terjemahkan tadi at-tahara yang bersih. Nah, kalau safa ini artinya jernih atau ya suci. Wa tahara min jami'i awsafil basyariyati ala dawam bila talwinin wala taghyir laisa zalika min sifatil khalqi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi kebersihan hati dari sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Jadi kalau ada apa namanya kita biasa dengar atau kita pelajari bahwa kita mesti bersih, artinya jauh daripada sifat-sifat kemanusiaan atau al-fana umpamanya. Secara berterusan tanpa ada perubahan, ada warna dan sebagainya, artinya tanpa ada sedikit pun artinya gangguan, laisa zalika min sifatil khalqi. Itu bukanlah sifat makhluk. Ya, jadi tidak boleh kita mengaku bahwa saya ini sudah tidak merasakan lagi sifat kemanusiaan. Ya, atau menuduh menganggap orang-orang sufi yang mempunyai syatahat, ya, kalimat-kalimat yang tidak rasional itu yang muncul terkadang dalam apa namanya dalam mulutnya, seakan-akan dia tidak merasakan lagi sifat kemanusiaan. Ma fil jubbati illallah pokoknya. Nah, kita baca sufi terdahulu mengatakan tidak ada lagi di dalam jubbah saya ini kecuali hanya Allah. Jadi seakan-akan dia sudah tidak punya lagi perasaan sifat kemanusiaan. Itu bukan begitu maksudnya. Ya, bukan begitu. Jadi tidak boleh dipahami seperti itu. Karena pemahaman seperti itu artinya menyatakan bahwa seseorang tidak lagi merasakan sifat kemanusiaannya secara berterusan, maka itu bukanlah sifat kemanusiaan. Jadi secara sini ingin memahamkan kepada kita bahwa betul ada hati yang bersih, ada hati yang jernih, tetapi bukanlah bahwa betul-betul tidak ada sama sekali penyakit-penyakit yang bisa mengganggu ndak. Ya, tetap bagaimanapun kesolehan seseorang, ya pasti dia tetap pada apa namanya sifat-sifat yang terkait dengan kemanusiaan ini. Li'anna Allah Ta'ala huwallazi la talhaquhu walila, karena hanya Allah lah yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan ini, penyakit ini. Hanya Allah saja. Selainnya pasti tertimpa dengan penyakit-penyakit ini. Wala taqau alaihil aghyar. Dan Allah itu sama sekali tidak ada kaitan dengan selainnya. Wal khalqu, adapun makhluk Allah ini, artinya manusia, kita ini sebagai hamba Allah, muradun bil ibtila. Kita inilah yang dimaksudkan yang senantiasa diberi cobaan, ibtila, ujian, diberi cobaan. Anna yakhluwanna minal ilal wal ghiyar. Itu tidak mungkin sama sekali suci atau jauh daripada penyakit-penyakit dan hal-hal yang boleh mengganggu di dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak mungkin hati itu betul-betul bersih, sebersih-bersihnya dan seterusnya. Enggak. Ya, mungkin bersih sekarang ini, tapi tidak lama lagi ada lagi gangguannya. Ya, itu maksudnya. Mungkin waktu kita takbir, Allahu Akbar. Mungkin kita berusaha baru membersihkan. Tapi setelah itu, datang lagi ingatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita membaca tahiyat saja, ya mungkin waktu kita baca asyhadu an la ilaha illallah, kita beri perhatian ke situ. Ya. Tetapi setelah itu datang lagi, itulah sifat kemanusiaan. Ya, jangan mengaku bahwa akan berterusan tidak ada lagi ingatan kecuali Allah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Wa hukmul abdi idza kana zalika kadzalik. Ya. Karena hukum, ya, asas hamba Allah itu, ya, hamba Allah itu kalau dia umpamanya sudah tidak punya lagi kaitan, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya senantiasa bersih, senantiasa jernih, bagaimana dia tobat kepada Allah? Ya, bagaimana dia meminta ampun kepada Allah? Ya, sedangkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, suatu ibadah. Wa tubu ilallahi jami'an. Hendaklah senantiasa bertobat kepada Allah. Ya, artinya perintah taubat, perintah istighfar, atau ibadah taubat, ibadah istighfar ini, atau istilah tasawuf maqamat, ya, maqamut taubah, maqamul istighfar ini adalah merupakan maqam seorang hamba. Ya, jadi kalau kita mengatakan bersih sebersih-bersihnya, tidak ada lagi kotorannya, tentu Tuhan tidak memerintahkan kita, atau Nabi tidak mencontohkan kita istighfar, ya, atau tobat. Itu alasan sesaraj. Jadi jangan terkeliru, ya, dalam memahami istilah bersih hatinya, ya, suci hatinya. Ya memanglah kalau Tuhan berikan kita itu, tapi tidak mungkin selamanya, tidak mungkin berterusan, dan itulah sifat hamba Allah. Dan disitulah perlunya kita bertaubat. Nah, inilah alasan di dalam Al-Quranul Karim, dalilnya dikatakan liqaulillahi azza wa jalla wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, dan itu jelas kita diperintahkan bertaubat. Ya. Kalau hati sudah bersih secara berterusan, maka tentu tidak diperlukan taubat lagi. Ya. Tetapi kita hamba Allah ini termasuk maqam yang paling awal, ialah taubah. Ya, kita mesti banyak bertaubat. Ya. Mungkin kita rasakan tidak ada dosa, tetapi tetap, ya, kita meyakini bahwa mesti ada dosa. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, hati saya ini, ya, terkadang terganggu, ya, ada gain, ada gangguannya. Ya, itulah sebabnya saya senantiasa istighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi ini memberi contoh kepada kita. Inilah menunjukkan bahwa seseorang itu jangan mengaku bahwa dia boleh bersih selama-lamanya, dia boleh suci selama-lamanya daripada kesalahan-kesalahan, dosa, kemaksiatan, dan lain sebagainya.
ya pasti kita ini merasakan, ya. Nah, biasanya ini sebenarnya mungkin tidak ada orang yang mengakui seperti itu, enggak. Tapi terkadang kita ini mengatakan bahwa orang itu bersih hatinya, ya. Tidak pernah melakukan dosa. Nah, itu enggak. Kesaksian itu tidak betul. Ya, kita mesti mengatakan bahwa manusia itu memang hamba Allah itu memang merupakan muradun bil ibtila. Artinya senantiasa ada cobaan-cobaan. Ya, hati kita ini tidak boleh dirasakan terus-menerus ya kebersihan itu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau kita rasakan kebersihan, itu adalah satu kesalahan. Artinya perlu istighfar, perlu bertaubat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah ini mesti ya, kita banyak bertaubat. Walaupun kita tidak merasakan ada kesalahan, ya, tapi yang jelas hati kita itu tidak selamanya berada pada ingatan Allah. Ya. Mungkin lidah kita berzikir, ya, apalagi kita sudah terbiasa, kita sudah mengikuti arahan Rasulullah, yaitu hamba yang paling dicintai, lisanuhu ratbun bizikrillah. Lidahnya yang senantiasa basah, yang senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah. Itu betul kita lakukan itu, tapi hati kita ini ya terkadang bersih, tidak ada penyakit, terkadang ada lagi gangguan. Ya, sebentar saja datang lagi gangguan. Nah, itulah ya hati manusia sebenarnya, hati hamba. Oleh karena itu kita mesti banyak ya bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimanapun ya, kalau kita ingat Allah, yang pertama sekali kita mesti ya bertaubat. Ya, bertaubat. Jadi itu yang disebut dalam Quran, uzkurullah idza nasit. Ya, ingatlah kepada Allah kalau kamu lupa. Kamu lupa itu maknanya itu satu dosa itu. Nah, artinya satu kesalahan. Oleh karena itu kita mesti senantiasa bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat itu bagian daripada zikir kita. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar ya, kemudian taubah. Itu yang kita lihat di dalam lafaz istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah ya isu yang pertama. Nah, mungkin kita teruskan sedikit lagi, satu isu lagi. Nah, ini juga banyak terjadi di kalangan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berzikir. Yaitu babu zikri man ghalata fil anwar. Ya. Jadi ini uraian tentang orang yang salah di dalam memahami cahaya. Ya. Dia mimpi cahaya, ya seakan-akan dia melihat Tuhan. Atau umpamanya mungkin satu ketika terus dia merasa yang saya biasa dengarkan, ada ulama atau ada orang yang soleh, terus datang satu kenikmatan yang dia rasakan, langsung ada cahaya. Ya. Dan diyakininya cahaya itu adalah sifat Allah lah, atau bagian daripada ketuhanan lah. Dan inilah satu kesalahan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Sarras di sini, supaya kita jangan terkeliru
Ya, jangan terkeliru. Ya, ada juga orang mengatakan, wah, guru saya senantiasa didatangi cahaya. Ya, guru saya senantiasa apalagi namanya datang ya, cahaya kepadanya. Ya, jadi itu yang harus diluruskan. Ya, apa sebenarnya pemahaman kita terhadap cahaya yang datang ini. Qala asy-syekh rahimahullah, Sesaraj menjelaskan, ta'ifatun qalatat fil anwar. Ada satu kumpulan manusia yang salah di dalam memahami cahaya ini. Waza'amat, dan mereka menganggap anna tara anwaran, bahwa mereka itu melihat cahaya. Atau dia sifatkan bahwa dalam hatinya itu ada cahaya. Ya, ada cahaya. Ini pengakuan-pengakuan. Wa yazunnu anna zalika minal alwar allati wasafallahu ta'ala biha nafsahu. Ya. Jadi dia menganggap bahwa cahaya ini adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara biasa ya, Allah itu cahaya langit dan bumi. Ya, jadi dianggapnya cahaya ini adalah sifat Allah. Ya, wa hadhihi at-ta'ifah, ya, golongan yang sesat tadi ini, tasifu dzalikan nur bi sifati anwari syamsi wal qamar. Ya, dia menyatakan bahwa yang dimaksud cahaya yang dia lihat itu ya sama dengan cahaya matahari atau cahaya bulan. Ya, itu dimaksud cahaya lampu, cahaya apa itu, cahaya itulah. Ya, cahaya. Ya, kalau kita mau umpamanya mengatakan cahaya iman, ya, dengan pengertian hidayah dari Allah, nah, itu betul lah. Ya, betul, itu satu cahaya, tapi bukan cahaya seperti matahari. Yang dimaksud ini seperti matahari. Saya pernah dengarkan satu ustadz yang mengaku ya selesai sholat Jumat, ya setelah itu tidak terasa dia sembahyang sunnah, ya setelah Jumat itu akhirnya dia langsung pingsan karena melihat ya cahaya itu ceritalah. Ya, melihat cahaya dan sangat enak katanya rasanya. Ya. Nah, jadi pemahaman kita di situ apa cahaya itu apa sebenarnya. Ya, jangan sekali-kali dikaitkan bahwa itu adalah sifat ketuhanan, bukan. Nah, itu bukan. Inilah yang diinikan oleh Sesaraj. Jangan diyakini seperti itu, salah itu. Atau menganggap wah kamu ini didatangi ya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa tazumu anna zalika min anwaril ma'rifati wat tauhid wal azamah. Dan dianggapnya bahwa itulah cahaya ma'rifah, cahaya tauhid dan keagungan Allah. Nah, padahal cahaya yang dilihat itu seperti seperti matahari, cahaya lampu. Ya, cahaya kita inilah yang kita seperti itu yang dia lihat. Tapi diyakininya bahwa itulah anwarul ma'rifah. Ya, cahaya ma'rifah, cahaya tauhid. Ya, cahaya azamah. Itu bukan. Ya. Wa tazumu annaha laysat bimakhluqah. Dan dianggapnya bahwa cahaya itu bukanlah makhluk. Ya, seakan-akan dia menganggap itulah Tuhan atau sifat Tuhan. Ya. Waqad ghalata haula'i fi zalika ghalatan aziman. Ya, maka orang ini kesalahannya sangat besar. Ya, karena keyakinannya sudah berubah. Yang sepatutnya cahaya itu diyakini sebagai makhluk, dia sudah yakini sebagai Tuhan atau sebagai sifat Tuhan yang datang kepadanya. Jadi merasa dirinya wah, dia ini orang yang dirahmati, orang yang dapat kekhususan sehingga cahaya itu datang. Ya, padahal tidak boleh dipahami seperti itu. Ya.
Waqad ghalata haula fi ghalatan azimah. Ya, karena kita harus pahami li'annal anwara kullaha makhlukatun. Ya, karena cahaya itu semuanya adalah makhluk. Itu keyakinan kita. Jangan sekali-kali karena kita melihat cahaya dalam mimpi kah atau dalam jagalah kita ada langsung ya, matahari turun ya di depan mata kita, ya menganggap itu adalah keajaiban. Nah, itu makhluk biasa. Nurul arsy wa nurul kursi wa nurul syamsi wal qamar wal kawakib wa laisa lillahi nurun mausufun mahdud. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai cahaya yang disifatkan secara terbatas. Tidak ada. Ya, jadi tidak boleh dikaitkan dengan Allah itu. Itu cahaya makhluk. Ya, kalau kita melihat cahaya itu cahaya makhluk. Ya, paling kita mengatakan ya mungkin ini ada satu alamat lah, ya, alamat kebaikan karena cahaya umpamanya. Ya, karena cahaya. Ya, macam guru kita dulu waktu ini kabarnya turun Lailatul Qadri, maka masjid ya, di Mangkoso itu dilihat seperti cahaya besar, ya seakan-akan kebakaran. Tapi setelah di situ orang melihat ya ini bukan kebakaran, ini adalah cahaya. Ya. Tapi jangan dikatakan Tuhan ada di situ, kan? Atau Tuhan yang turun, ya. Atau siapa yang turun, malaikat kayak itu. Memang malaikat turun di situ disebut, tapi itu cahaya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menafsirkan ya terlalu jauh, ya karena nanti kita salah di dalam menafsirkannya. Jadi kita harus meyakini walaisa lillahi nur. Ya, Allah itu tidak mempunyai cahaya yang disifati secara terbatas. Artinya kalau kita melihat cahaya, mungkin Tuhan ini, atau ini mungkin sifat Tuhan, tak bukan. Wasafallahu ta'ala bihi nafsahu falaysa dhalika bimudrakin wala mahdud. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita capai dan tidak terbatas. Wala yuhitu bihi ilmul khalqi, dan tidak bisa dikuasai oleh ilmu makhluk. Wa kullu nurin tuhitu bihi al-ulum wal fuhum fa huwa makhluk. Ya. Jadi semua cahaya yang bisa digambarkan oleh ilmu atau pemahaman, maka itu adalah makhluk. Wa anwarullahi ta'ala, adapun cahaya Allah sebenarnya kulluha hidayatul khalqi. Yang dimaksud cahaya Allah itu adalah hidayah Allah kepada makhluknya. Itu cahaya Allah itu. Hidayah Allah. Ya, bukan yang kita lihat seperti matahari, seperti lampu yang bercahaya, itu bukan. Ya, artinya Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maknanya itu Allah memberikan cahaya kepada hamba Allah. Wa anwarul masnu'ati dalailu wa ibrah. Ya, adapun anwar, ya cahaya yang dibuat ini itu adalah tanda dan i'tibar. Wa liyastadillu biha ala ma'rifatit tauhid. Ya, untuk jadikan sebagai istidlal, ya, sebagai mengambil hujah dalil untuk mengenali Allah, yang mengenali keesaan Allah. Yuhtada biha fi zulmatil barri wal bahr. Yang digunakan untuk memberikan hidayah ya dalam kegelapan bumi dan kegelapan laut. Artinya nur Allah itu, cahaya Allah itu dijadikan sebagai hidayah.
ya, dimaknai sebagai hidayah Allah yang kita gunakan baik di dunia maupun di laut. Wa makna anwarul qulub, adapun artinya hati bercahaya atau cahaya hati, itu ma'rifatul furqan wal bayan min Allah azza wa jalla. Artinya mengetahui perbedaan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan yang tidak benar, yang halal dengan yang tidak halal, wal bayan dan penerangan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya anwarul qulub. Jadi hatinya mendapat cahaya, artinya hatinya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu pengertian yang dipahamkan oleh Syekh. Bukan cahaya dalam pengertian seperti cahaya lampu ini yang dalam hati kita, bukan. Ya, bukan. Ya, jadi bukan seperti itu. Cahaya yang dimaksudkan itu cahaya hati, artinya ada hidayah di situ. Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hak, ya, mana yang halal dan mana yang tidak halal. Ya, itu yang dimaksud dengan hatinya bercahaya. Artinya hatinya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud anwarul qulub. Bukan makna hatinya bercahaya itu artinya ada di situ sebagai sumber cahaya betul, bukan. Ya, itu ma'rifatul furqan wal bayan min Allah azza wa jalla. Zalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang yang beriman, kalau kamu senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan padamu yaitu cahaya furqan. Ya, artinya hatimu boleh membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, itu maksudnya cahaya hatinya, cahaya. Qalu fit tafsir nuran yudau fil qalbi, cahaya yang diletakkan di dalam hati. Jangan dipahami cahaya yang diletakkan itu cahaya seperti lampu ini, bukan. Hatta yufarriqa bihi bainal haqqi wal batil. Ya, artinya ada hidayah yang diberikan oleh hatinya sehingga dia boleh membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai dia lakukan. Itulah dia cahaya sebenarnya. Ya, bukan cahaya seperti yang dilihat oleh mata kita ini, bukan. Haza ma'rifatul anwar. Ya, itulah yang dimaksud dengan mengenali al-anwar. Jadi kita jangan salah paham yang dimaksud dengan hati bercahaya atau senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah. Itu maksudnya seperti itu. Artinya mendapatkan hidayah dari Allah. Kama zakatu fil wakti, sebagaimana yang saya sebutkan sekarang ini, sesuai dengan yang bisa kita pahami. Jadi itulah sedikit penerangan 2 atau 3 3 isu, 3 istilah yang terkadang digunakan oleh ulama tasawuf tetapi dipahami oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya salah. Pertama, kesucian hati, atau kedua kebersihan hati. Jadi ingat tadi kita itu tentang kebersihan, dan artinya bagaimanapun kita merasa hati bersih itu tetap saja ada gangguannya. Banyak kan orang, saya ini gimana
berusaha betul untuk supaya hati saya ini bersih dari segala penyakit, tapi tidak boleh terlepas. Itulah satu kebersihan, ya, mengikut hamba Allah yang sebenarnya. Tidak ada orang yang betul-betul murni tidak pernah melakukan lagi satu perkara yang salah atau berdosa atau apa. Tidak mungkin. Kita tidak boleh mengatakan saya bertekad akan meninggalkan segala yang mengganggu hati saya. Itu tidak mungkin. Itu yang pertama, dan kedua tadi safa'ul qalbi, taharatul qalbi, kemudian nurul qalb, hati yang bercahaya. Jadi hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bercahaya. Jadi pemahamannya seperti itu, bukan seperti yang kita rasakan ini, yang kita biasa dengar ini. Seakan-akan hati itu dia boleh bercahaya sehingga menerangi kegelapan malam. Itu bukan begitu. Bukan begitu. Tetapi hati yang bercahaya, artinya hati yang mampu membedakan mana yang yang baik, mana yang buruk. Atau istilah mungkin yang lebih, mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i. Mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi ada sebagai guide, guide untuk membedakan itu. Itulah yang dikatakan cahaya. Bukan cahaya seperti cahaya lampu, ini bukan. Sementara orang terkadang menafsirkan seperti itu. Itulah satu kesalahan besar mengikut Syekh Sarraj. Saya kira itulah jadi sedikit pemahaman kita. Jadi apa yang dikemukakan oleh Syekh Sarraj di sini sebenarnya sesuatu yang umum lah, jadi bukan satu hal yang aneh atau yang suatu keluar biasaan. Jadi memahami semua ini, kesucian hati, kebersihan hati, cahaya hati, itu sebenarnya sesuatu yang biasa, yang biasa, dan jangan dipahami secara materi, seperti yang saya katakan tadi itu, cahaya bersih betul, tidak ada lagi campurannya. Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ini, kita perlu banyak bertaubat. Maknanya kita mesti banyak kesalahan itu. Kita mesti banyak belajar mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang tidak benar. Maknanya supaya kita ini berjalan di atas cahaya hati. Bukan artinya cahaya hati itu bermakna cahaya lampu, tidak. Mungkin dari segi makna kiasannya bolehlah, cahaya lampu kan boleh kita membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang kecil, mana yang besar, samalah sebenarnya dari segi pengertian biasa. Cuma yang diberikan perhatian sesara di sini jangan dipahami seakan-akan hal itu bisa melesetkan kita dari kebenaran istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang atas penjelasan tadi. Malam hari ini telah dipaparkan kepada kita akan dua bab. Pertama, dzikri man ghalata fi safa wa tahara, dan yang kedua babu dzikri pada anwar laisa min maqamil abdi taharatu was safa min jami'i sifatil basyariyah ala dawam wa laisa nurul
ma'rifah wa tauhid ka nuri syamsi wal qamar. Ya. Lakin nurullahi huwa hidayah lil khalq wa nurul qalbi al ma'rifatu ala al furqan wal bayan. Ya. Ini itu sedikit bahasa dari pemaparan dari kita. Oke. Kami silakan kepada para hadirin yang ada pada jamaah malam hari ini, jika ada hal yang jelas pada alina dari kita, kami dengan hormat lain ataupun via chat. Silakan. Oke, silakan kalau ada. Nah, karena sebenarnya hal ini memang tidak terlalu berat ya memahaminya, ya biasa saja. Cuma ini biasa digunakan orang untuk mengangkat ya seseorang itu menjadi orang yang dekat dengan Allah, ya menjadi wali lah, menjadi apa ya. Jadi itu terkadang digunakan ya, hatinya bersih, ya hatinya jernih, hatinya ini ya. Jadi itulah sesaranya ini memberikan pandangan ke kita supaya jangan menggunakan istilah itu dan memahami yang salah ya. Bersih artinya bersih karena dia berzikir, karena dia sembahyang, karena dia melakukan ibadah, dia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan mengatakan bahwa kebersihan itu berterusan, tidak pernah lagi melakukan satu ini. Seakan-akan manusia itu menjadi manusia yang suci. Ya, manusia yang suci akhirnya jadikanlah sebagai orang yang dikultuskan atau diapa enggak. Itu maksudnya sebetulnya. Ya, terkadang orang kita ini kalau dianggap orang yang tidak ada kesalahannya, tidak ada ininya, selalu banyak ibadahnya, selalu diungkap-ungkap sembahyang malamnya, yang begitu terusnya. Jadi seakan-akan maka inilah ya orang yang suci. Ya. Padahal itu sebenarnya bukan yang menentukan kesucian, yang menentukan kewalian, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun memang kita tidak dilarang, artinya menghormati seseorang tokoh, seorang ulama, seorang hamba Allah yang melakukan kebaikan, tetapi jangan kita berlebihan. Ya, jangan kita berlebihan, jangan sampai menjadikan orang itu nanti tidak sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Nah, terutama pada zaman kita sekarang ini ya, di mana orang-orang seakan-akan menjadikan ya kesolehan itu sebagai ya satu ukuran. Ya, memang betul sebagai satu tujuan kita bagaimana menjadi orang yang soleh, tetapi tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Kita hanya tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu diumumkan. Ya, tidak perlu diumumkan kepada masyarakat. Tidak perlu. Ya. Tapi penghormatan mungkinlah. Ya, penghormatan mungkinlah sebagai wali umpamanya, sebagai ulama, sebagai orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya, ya, orang yang bercahaya hatinya, ya, malah bukan bercahaya hatinya, sekarang bercahaya mukanya, ya macam-macam ya, yang dampak mungkin di situ ada aura di situ, tapi itu bukan merupakan satu hal yang istimewa, ya. Orang yang tidak beribadah pun terkadang yang bercahaya juga mukanya. Ya, jadi bukan hal itu yang harus ditonjolkan sebenarnya. Ya, ditonjolkan. Dan mungkin
dari sudut motivasi adalah ya kalau pemanya Andre Gurupta, ya Brahmana Bodale kita saksikan kesolehannya, kita saksikan karamah ataupun kelebihan-kelebihan dalam hidupnya, keikhlasannya dan sebagainya, itu bolehlah artinya dijadikan sebagai landasan, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan, jangan menganggap bahwa itu kita mesti mengembalikan kepada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang perlu kita pahami di dalam mempelajari tasawuf ini, karena inilah memang hikmah yang biasa orang banyak tersilap, ya, salah ya, di dalam memahami kesalehan, memahami kebersihan hati seseorang, atau berada di dalam jalan yang lurus, ya, dan sebagainya. Jadi kita hanya bicara tentang ilmunya ini, ya, tapi jangan langsung mengaitkan dengan orang per orang, karena itu bisa membahayakan baik kepada orangnya maupun kepada diri kita juga, ya, diri kita. Ada yang bertanya ya. Apa tadi pertanyaannya? Di chat ya, ada pertanyaan. Bolehkah kita berniat ya berjumpa Rasul? Ya boleh, tidak ada masalah. Silakan, cuma ya minggu lalu itu saya sebutkan bahwa itu bukanlah satu hal yang istimewa, itu biasa ya. Artinya semua hamba Allah ini tentu yang merasa cinta dan harus cinta memang kepada Rasulullah. Cinta itu bukan hanya mengikuti ajarannya, bukan. Memang cinta di dalam hati. Cinta di dalam hati. Ya, itu memang wajib bagi kita umat Islam. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jadi bagaimana cinta kita kepada ibu bapak kita, kepada anak kita, kepada suami istri kita, dia mesti cinta kepada Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada yang selain ini tadi. Itu harus dipahami seperti itu. Ya, jadi kita memang harus mencintai, apalagi dengan cinta itu mungkin ya ada keinginan untuk bermimpi, ya boleh lah, karena memang ada disebut, bukan Rasulullah hanya mengatakan barang siapa yang memimpikan ya mimpi, marra'a ya, yang melihat saya dalam mimpi, maka itu betul-betul dia melihat saya ya. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber syariah ya, jangan ya, karena wahyu itu sudah berhenti setelah Rasulullah. Itu dikatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Artinya tidak ada lagi wahyu yang boleh menjadi asas syariat kita. Jadi mimpi-mimpi itu ya, itu hanyalah mungkin sebagai motivasi. Saya anggap sebagai motivasi lah. Dan saya kira orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beribadah, ya pasti dia mudah bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Ya, itu banyak kan ulama yang sudah mengaku seperti itu. Yang sekarang pun ada yang mengaku. Ya. Cuma ya kita harus hati-hati juga ya. Jangan menjadikan pengakuan-pengakuan itu seakan-akan melabelkan dirinya bahwa dialah orang yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan sebagai barang bukti bahwa dia orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau bagi saya tidak perlu kita sebutkan kepada orang lain bahwa saya pernah bermimpi melihat Rasulullah, perlu. Nah, itu untuk kita lah, diri kita. Dan saya kira sahabat dulu banyak yang pernah bermimpi dengan Rasulullah. Begitu cintanya kepada Rasulullah. Ya, tetapi dia tidak menceritakan mimpinya ya kepada Rasulullah. Hanya beberapa yang bisa jadikan manfaat. Tidak semuanya. Dan saya yakin bahwa para sahabatlah yang paling banyak sebenarnya bermimpi karena mereka bergaul. Ya, mereka bergaul. Ya. Termasuk orang-orang yang banyak mengkaji sejarahnya, mengkaji maulidnya, ya, kitab-kitab maulid itu boleh dikatakan mereka itu semua bisa merasakan. Ahlul hadis juga, muhaddisin, banyak yang kita dengarkan seperti itu. Tapi kita tidak punya perintah bahwa berusahalah untuk bermimpi ya melihat Rasulullah SAW. Tidak ada, dan bagi saya tidak perlu menjadi fokus. Jangan sampai setan nanti yang main-main dengan kita kalau kita terlalu fokus. Ya, banyak hal-hal seperti itu bisa menimbulkan fitnah ya kepada kita. Saya kira itulah mungkin yang dapat kita pahami. Jadi silakan ya, kita boleh banyak salawat lah. Ya, ulama kan mengatakan bahasa banyak salawat itu banyak manfaatnya, termasuklah memudahkan untuk bermimpi, karena berselawat itu artinya tanda cinta kita ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang harus kita kita pahami. Dan seperti yang saya katakan tadi, orang yang betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, aktif beribadah, aktif khusyuk di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh kepada ajaran agamanya, itu bisa saja mereka mudah untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama kita kebanyakan, ya, kalau kita baca riwayat-riwayat mereka, kebanyakan bermimpi dengan Rasulullah. Malah ada riwayat itu penulis-penulis kitab-kitab yang hebat-hebat itu semua bermimpi dengan Rasulullah. Imam Ghazali, ya, Imam Syafi'i, ya, semua ada riwayat-riwayatnya seperti itu. Tapi tidaklah menjadi ya, perintah atau anjurannya, enggak. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah, alhamdulillah, kita bersyukur. Bagi saya sendiri ya, saya tidak, kalaupun umpamanya orang itu melihat, tidak perlu ya menyebutkan, jangan sampai menjadi fitnah ya kepada orang lain. Ya, orang lain. Saya teringat waktu saya masih ya mengajar di Brunei, ada orang ustadz yang mengaku ya berjumpa ya dengan Rasulullah, dan malah diberikan wasiat, ya, diberikan wasiat, dan wasiat itu disebarkan kemana-mana, akhirnya menjadi fitnah, akhirnya ditangkap orang itu kan. Ya, ini yang perlu juga kita khawatiri. Jadi jangan terlalu, jadi itu bukan bagian yang penting ya sebenarnya. Kita sudah tahu ada mal Islam, mal iman, mal ihsan, itulah pokok ajaran agama kita yang harus kita pelihara. Ya, termasuk ya akhlak kita, sifat-sifat kita dan sebagainya. Itu yang penting. Nah, itu yang penting. Adapun yang terkait dengan itu kan hanya dikatakan anugerah atau dikatakan pemberian, hibah, ya wallahu alam lah ya. Saya kira itulah yang dapat kita ya sedikit membaca malam ini dan kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita ditambah izin bertanya dikit Guru Tak. Wah, ini Pak Muntaha juga mau bertanya nih. Silakan. Syukurillah, tapi Guru Tak izin bertanya.
kaitannya dengan kebersihan hati, Al-Mukarram telah menjelaskan bahwa manusia memang diberi ruang-ruang dalam usaha membersihkan hati, diantaranya memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah dan amal saleh. Pertanyaannya, apakah jalan sedekah, infak masuk ruang pembersih hati? Jika infak sedekah termasuk pembersih hati dan amal jariah, apakah bisa berfungsi memperpanjang umur? Dan jika misalnya satu kepanitiaan, struktur kepanitiaan pembangunan mengajak berinfak sedekah dikaitkan dengan waktu pembangunannya, misalnya 4 tahun, dengan cara mengangsur per bulan, apakah yang berniat mengikuti program tersebut berarti bisa sebagai jalan keyakinan bahwa dalam masa 4 tahun jiwa hamba tersebut masih aman. Umur bagaimana yang sudah ditentukan umurnya tidak sampai 4 tahun, apakah bisa ditambahkan umurnya dengan jalan niat ini, seperti yang digalakkan panitia pembangunan DDI kantor sekretariat di Makassar. Nah, selanjutnya Puan, jika menulis namanya di daftar sebagai salah satu penyumbang, apakah mengurangi nilai tujuannya dalam hal pembersihan hati? Dan selanjutnya mohon Guru Tak mendoakan di ujung pengajian ini Al-Maghfurullah Muhammad Radi Kapi, alumni Keberlangan 1992. Terima kasih banyak Guru Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, infak ini kan bagian daripada zakat. Zakat itu wajib, infak itu sunnah. Jadi, samalah sembahyang lima waktu, kemudian ada sembahyang sunnah, jadi sama kedudukannya. Nah, dan itu semua adalah merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malah kalau saya lihat yang terkait dengan harta ini, ada satu sifat dalam hati seseorang yang memang dianjurkan oleh Allah supaya kita hilangkan, yaitu rasa kedekut. Apa itu? Ini bahasa Malaysia ini kedekut ini. Kikir, rasa kikir. Dalam Al-Quran disebut wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu mengikis rasa kekikirannya itu, ya, kikiran harta itu, maka dialah orang yang paling berbahagia. Itu disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan itu. Cuma kalau kita kaitkan dengan panjang umur, dengan so, bagi saya tidak mungkin tidak terlalu terkait lah. Ya, tidak usah kita umur ini sih ketentuan Tuhan, tidak perlu kita, malah saya sebenarnya tidak terlalu menggalakkan orang minta dipanjangkan umurnya. Ya, minta dipanjangkan sampai umur kan udah tentu tuh, itu sudah rahasia Tuhan. Ya, bagaimana umur kita ini bermanfaat? Bagaimana umur kita ini artinya dalam suasana sehat? Ya, itu yang perlu sebenarnya. Panjang pendeknya itu bukan urusan kita. Anda perlu minta. Bagaimana kalau panjang lantas? Tidak ada juga yang bisa kita lakukan. Justru membebani keluarga karena selalu di rumah sakit. Nah, itu kan tidak ini. Jadi bagi saya tidak perlu dikaitkan. Ya, tapi yang jelas saya pun tidak tahu kenapa orang di dunia ini senantiasa merasa perlu meminta perpanjangan umur kepada Tuhan itu. Padahal yang perlu kita minta manfaat. Ya, adakah umur yang dikasih ini ya manfaat sebenarnya? Ya, manfaat itu yang paling penting. Bagaimana supaya kesehatan sehingga kita boleh beramal, kita dan minta rezeki supaya boleh dipakai beramal, ya, minta ilmu supaya boleh manfaatkan kepada orang lain, dan itu semua sebenarnya yang perlu kita minta. Memang dan kita tidak perlu minta kematian, malah dilarang dalam agama.
minta kematian itu. Bagaimanapun susahnya kehidupan kita, nah, kita tidak boleh minta matikan sajalah atau membunuh diri, wa na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi saya kira itu. Jadi tentang kalau teknis yang disebutkan menulis nama lafal itu kan motivasi, ya, motivasi kepada kawan-kawan dan juga menjauhkan diri daripada fitnah juga. Ya, siapa tahu pengurusnya nanti bermasalah. Nah, bermasalah itu karena orang yang namanya memikul kepercayaan ini harus berusaha bagaimana melakukan sesuatu yang boleh menambah keyakinan seseorang. Jadi saya kira tidak masalah untuk ditulis atau disebut atau di apa. Ya, artinya itu lebih apalagi kalau memang ini kebersamaan, ya kebersamaan. Ya. Dan tidak perlu terpancing karena dengan orang lain. Nah, saya juga malu-malu kalau enggak perlu. Ya memang tanyalah dirinya. Tanya. Karena ini ibadah, ya bukan apa namanya, bukan sekedar memperlihatkan diri di situ, bukan. Ya, artinya kita harus betul-betul ikhlas lah. Nah, ikhlas membina, dan saya memang mengapresiasi ya kawan-kawan membuat ya list seperti itu, mendorong ya, dan saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ini panitia itu harus berjalan lah, ya tidak perlu lagi ragu-ragu ya, apapun yang akan terjadi. Kalau kita lihat ya masyarakat DD itu cukup, walaupun masih banyak lagi yang belum, saya kira mungkin ada juga yang mengatakan tidak usah, nantilah kita jalan, kita lihat. Saya kira kita tidak akan mungkin terlepas ini kesempatan untuk beramal, ya, untuk beramal. Jadi tidak perlu kita banyak pertimbangan lagi. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kita sudah putuskan akan membangun ya sesuai dengan perencanaan, ya, kita bergeraklah. Ya, kita hanya mendoakan mudah-mudahan pengurusnya, ya, panitianya ya, tetap bergairah, tetap ikhlas ya melanjutkan usaha itu. Jangan kendor ya, karena biasanya usaha-usaha seperti ini biasanya ada banyak rintangan-rintangan ya. Jadi kita harus ini. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ya senantiasa diberikan kesehatan, sama diberikan keimanan yang kuat lah, ya, menyatakan kesiapan untuk membangun ya, kemudahan-kemudahan yang diperlukan di dalam mengembangkan ya, organisasi kita Darud Da'wah wal Irsyad. Saya kira itu. Jadi mudah-mudahan ya pengajian ya kita ini dapat diteruskan, karena ini sedikit lagi dan ini hanya isu-isu yang tapi penting bagi saya, supaya kita jangan terpengaruh ya, kita jangan terpengaruh ya, terutama sekali di dunia media sosial sekarang ini ya, banyak sekali hal-hal yang terkait ya dengan agama kita yang terkadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itulah saya harus membaca, memahamkan ya, seperti yang dijelaskan tadi. Saya kira cukup sekian, dan mari kita sama-sama mengakhiri pengajian kita ini dengan berdoa ya, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sebelumnya ya, kita pertama sekali kita sama-sama dengan hati yang tulus, ikhlas, meniatkan pahala bacaan Fatihah ya, kepada
salah seorang ya keluarga kita, keluarga Darda wal Irsyad, dan orangnya saya kenal baik ya, rasanya dari Kabalangang ya. Dan orangnya masih muda ya, tapi namanya Ajal, itulah tadi namanya Ajal ya, itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa namanya tadi itu? Muhammad Rudi Kaping. Muhammad Rudi. Rudi atau Rudi ya? Rudi. Muhammad Radi Kaping. Radi ya, Radi ya. Saya ingat Radi, Muhammad Radi Kaping ya. Muhammad Radi cukup lah ya, Muhammad Radi ya, salah seorang ahli Darud Dawah wal Irsyad. Al-Hazihi Niyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah ya Rahman. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'alhu rawdatan min riyadil jannah wa quburin nari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Hadza ibadu. Nazala ilaika. Salih ya Rahman. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu bi rahmatika ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah litakhrij al-ulama al-qanitin wa du'atil mutqinin wa bil mukhlasin wa ja'al manaran nariyakan lil ulumil islamiyah wa qal'atan ma'muratan lil ma'arif tsaqafi wa daran asila lil syara'i diniyah biminhaj ahli sunnati wal jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina bihazihil jami'ah waj'al muassasati at-tarbawiyah wad da'wiyah wal ijtimaiyah fi hifzika wa ri'ayatika ya rahman ya rahim. Allahumma atmim jami'a wadhaifina fi as-sa'adati fid dunya wal akhirah wa waffiqna li shalihil a'mal wa tammim makarimal akhlaq wa aslih zata bainina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid tu'i dawlata Indonesia kadawlatin mubarakatin fit takarrumi wassalam wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutabal zahiran wa batinah fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal do'ana bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim waladhdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Sama para dan doa Ya. pula kepada para hadirin dan hadirin yang hadir pada jamaah malam hari ini. Semoga pekan depan kita bisa bersua kembali untuk mendengarkan lanjutan kajian kitab Al-Lumah. Allahumma nastaudiuka ma lam tana warud ilaina inda hajatina ilaik. Billahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.